Guys, kita simak berita timnas Indonesia terbaru. Berita timnas Indonesia terbaru. Detik-detik menegakkan proses pengambilan sumpah WNI Kevin Dix dinantikan. Messenger dipastikan tetap berangkat Berikut ke harga Jakarta tiket. meskipun sang pemain tidak masuk ke skuad di laga terbaru klubnya. Mantan gelandang andalan timnas buka suara soal ramainya pemain keturunan akan menggot comeback dan menjadi starter di laga klubnya Blackstone FC. Aksi memukau Rizky Ridho kini menjadi sorotan jelang laga timnas kontra timnas Jepang dan Arab Saudi. Benarkah Jaitses akan kembali menjadi kapten timnas dalam laga terdekat tim merah putih? Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Berikut berita timnas Indonesia terbaru. Pakai Garuda ini. Mace Hilgers diketahui saat ini tengah mengalami cedera. Hal itu terjadi di saat ia membela FC20 pada 2 November yang lalu. Namun meski begitu, Mace Hilgers disebut tetap akan memenuhi panggilan timnas Indonesia. Hal itu meskipun sang pemain saat ini sudah diumumkan oleh klubnya bahwa ia tengah mengalami cedera, di mana Mace Hilgers baru-baru ini juga tidak masuk ke dalam daftar skuad FC20 untuk pertandingan melawan klub asal Prancis di Liga Eropa. Ia tidak masuk ke dalam skuad karena ia tidak dalam kondisi fit sehingga harus absen di laga terbarunya. Mace Hilgers tidak masuk skuad, kondisi Mace Hilgers tidak fit, bunyi pernyataan resmi FC20 di halaman resminya. Di sisi lain, timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk menghadapi timnas Jepang dan Arab Saudi di laga lanjutan putaran ketiga. Total ada 27 pemain yang dipanggil untuk menghadapi dua laga tersebut. Manajer timnas Indonesia Yutu Sumarji mengatakan bahwa pihaknya tidak menerima kabar apapun terkait pembatalan pemanggilannya, sehingga semua pemain yang dipanggil dipastikan akan tetap hadir di Jakarta. Saya tanya ke sekretaris tim, tidak ada telepon dari para pemain yang memberitahu kalau mereka tidak bisa hadir, kata Sumarji. Jadi semua pemain yang dipanggil siap datang, termasuk Mace Hilgers. Para pemain akan berkumpul di Jakarta 10 November nanti, ujarnya menambahkan. Ya, sementara itu pihak Maluku United menyebutkan bahwa Sayuri bersaudara tidak cedera serius. Kemudian Yakob dan Yance juga sudah mengonfirmasi akan memenuhi panggilan skuad Garuda. Dokter tim Maluku United mengonfirmasi bahwa Yakob dan Yance tidak mengalami cedera serius saat melawan Persita Tangerang. Begitu pernyataan resmi dari Maluku United. Pemain belakang timnas Indonesia yaitu Jaitses saat ini diperkirakan akan kembali menjadi kapten dalam dua laga tim merah putih melawan timnas Jepang dan Arab Saudi. Hal itu mengingat saat ini nama Asnawi Mangko Alam harus menepi karena sempat mengalami cedera. Ya, diketahui ban kapten timnas Indonesia terkadang masih berubah-ubah. Contoh saja ketika seperti laga timnas Indonesia melawan timnas Cina di mana Asnawi ditunjuk untuk menjadi kapten. Namun Asnawi kala itu harus ditarik keluar di babak kedua. Alhasil ban kapten dicopot dan diserahkan kepada pemain lain. Dalam hal ini, pengamat sepak bola itu Roni Panggemanan menilai bahwa sosok Jaitses cukup baik menjadi pemimpin dalam skuad Garuda, sebab ia diketahui memiliki banyak pengalaman bermain di Eropa dan pembawaannya tenang. STY sudah melihat bahwa untuk menjadi kapten itu harus pemain yang punya visi bermain bola, kata Bung Ropat dalam kanal YouTube-nya. Apalagi penampilannya mengesankan bersama klubnya Venezia. Bahkan saat ini ia selalu menjadi starter meskipun baru-baru ini harus menelan kekalahan tipis 1-0 dari Inter Milan di Liga Italia. Dia sebagai leader bagus sekali, ketenangan kontrol bola yang sangat bagus, ujar Bung Ropat menambahkan. Maka dari itu penunjukan Jaitses sebagai kapten timnas Indonesia dalam laga terdekat ini semakin mengarah kepadanya, di mana selama kondisinya baik ia diyakini bisa mengemban tugas tersebut. Oh iya Pak, betul. Jadi untuk Saat
Saat ini tinggal sedikit lagi bagi Kevin Dix untuk bisa resmi menjadi WNI. Namun sebelum itu ada beberapa langkah lagi bagi Kevin Dix untuk bisa resmi menjadi warga negara Indonesia setelah permohonannya disetujui oleh DPR RI. Ya, diketahui Komisi 13 dan Komisi 10 DPR RI telah menyetujui proses Kevin Dix. Selain itu, persetujuan tersebut juga sudah diparipurnakan oleh DPR RI pada Selasa kemarin. Dengan begitu, pemain FC Copenhagen itu bisa segera membela timnas Indonesia, di mana proses ini bisa rampung lebih cepat dari perkiraan yang sebelumnya, di mana sebelumnya Kevin Dix ini diperkirakan baru bisa selesai diproses pada tahun 2025 mendatang. Lantas langkah apa saja yang harus dilalui oleh Kevin Dix untuk merampungkan proses dirinya setelah mendapatkan persetujuan dari DPR RI? Ya, langkah berikutnya yang harus dilalui oleh Kevin Dix adalah surat dari Presiden atau yang disebut dengan Kepres. Ya, proses berikutnya yang harus dilalui oleh Kevin Dix adalah menanti tanda tangan dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Prabowo Subianto, di mana surat tersebut nantinya akan terbit dalam bentuk surat keputusan Presiden atau yang disebut dengan Kepres. Hal ini tentu menjadi langkah krusial berikutnya karena prosesnya bisa cukup memakan waktu, terkecuali Bapak Presiden terpilih tersebut langsung memenuhi kebutuhan langkah-langkah tersebut. Kemudian proses selanjutnya adalah proses di Kementerian Hukum. Ya, setelah Kepres untuk proses Kevin Dix terbit, maka berkas itu akan dikirimkan ke Kementerian Hukum untuk diproses menjadi sumpah WNI, di mana rencananya untuk pengambilan sumpah WNI sang pemain akan dilakukan di Denmark pada Kamis 7 November 2024 ini. Jika tidak ada kendala, maka proses pengambilan sumpah sang pemain tentu akan dilangsungkan, di mana kabar terakhir yang kami dapatkan bahwa pengambilan sumpah WNI tersebut akan dilangsungkan di Denmark. Kemudian setelah langkah tersebut selesai, maka langkah selanjutnya adalah perpindahan Asosiasi Sepak Bola Kevin Dix yang dari KNVB ke PSSI. Ya, telah resmi menjadi WNI, Kevin Dix tidak bisa langsung memperkuat timnas Indonesia, di mana ia harus lebih dulu menjalani perpindahan Asosiasi Sepak Bola. Dalam hal ini, Kevin Dix harus pindah dari Federasi Sepak Bola Belanda ke Persatuan Sepak Bola Indonesia. Jika prosesnya lancar tanpa halangan, maka Kevin Dix bisa langsung memperkuat timnas Indonesia, di mana terdekat laga tim Merah Putih ini akan berlangsung melawan timnas Jepang dan Arab Saudi di GBK pada 15 dan 19 November 2024 ini. Jika nutut dan tanpa halangan, bukan tidak mungkin nama Kevin Dix ini juga akan dimasukkan ke dalam pendaftaran pemain untuk ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, di mana pendaftaran terakhir pemain untuk timnas Indonesia melawan timnas Jepang tepat pada hari ini juga, yaitu 7 November 2024. Patut dinantikan kabar lanjutan dari sosok pemain yang satu ini, di mana tidak sedikit yang berharap bahwa Kevin Dix bisa menjalani debutnya bersama tim Merah Putih di saat melawan Raja Asia, yaitu timnas Jepang. Aksi dan asis berkelas Rizky Ridho di saat melawan Madura United di Liga 1 bisa menjadi modal penting bagi sang pemain saat nanti akan tampil bersama timnas Indonesia melawan Jepang. Ya, diketahui timnas Indonesia akan menjalani pertandingan kelima grup C putaran ketiga melawan timnas Jepang di Stadion GBK. Dalam hal ini, nama Rizky Ridho menjadi salah satu pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong untuk dua laga tersebut. Sebelum bergabung ke skuad Garuda, Rizky Ridho tampaknya terlebih dahulu membela Persija Jakarta menghadapi Madura United. Pada pertandingan itu, Persija menang telak 4-1 atas Madura United. Menariknya, sosok Rizky Ridho itu memberikan kontribusi dengan umpan berkelas. Asis yang diberikan Rizky Ridho itu membuka keunggulan klubnya di menit ke-20, di mana asis tersebut dibuat Rizky Ridho dengan berkelas. Dalam sejumlah tayangan ulang yang tersebar di media sosial, mulanya Rizky Ridho menguasai bola seusai memenangkan duel di tengah lapangan. Rizky Ridho pun kemudian melewati dua pemain Madura United dan mengiring bola ke sisi kiri serangan. Kemudian Rizky Ridho tersebut melepaskan umpan silang dari sisi kiri yang disambut baik lewat sundulan Gustavo. Aksi tersebut pun kini kian viral di media sosial, di mana asis itu bisa menjadi motivasi tersendiri dan menambah kepercayaan diri bagi Rizky Ridho untuk laga timnas Indonesia kontra timnas Jepang. Ya, dalam hal ini melawan timnas Jepang tentu menjadi laga krusial bagi timnas Indonesia dalam menjaga peluang menempati posisi keempat besar klasemen grup C. Kendati merupakan ujian berat, tim Merah Putih diharapkan bisa mencuri poin dari Samurai Biru. Mantan gelandang andalan timnas Indonesia yaitu Ahmad Bustami tampaknya tidak sepakat dengan adanya istilah pemain naturalisasi. Menurutnya, semua pemain yang membela skuad Garuda saat ini adalah pemain timnas Indonesia. Ya, saat ini skuad Garuda memang diisi oleh pemain keturunan yang bisa membela skuad Garuda lewat jalur naturalisasi. Namun bagi Bustami, pemain naturalisasi atau bukan, hal itu statusnya sama saja. Saya tidak menyebut pemain naturalisasi. Mereka pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri. Kalau ilegal, pasti tidak boleh membela Indonesia, kata Bustami. Ya, selain itu, Bustami juga memuji keberadaan pemain
pemain yang berkiprah di luar negeri, di mana hal itu menurutnya sangat memberikan dampak yang besar. Baik secara permainan, mental, dan semuanya sudah memberikan efek yang berbeda. Sekarang negara lain tidak memandang Indonesia dengan sebelah mata. Mereka memperhitungkan apa yang sudah dicapai timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ini, seperti saat melawan Arab Saudi dan Australia dan lainnya, jelas Bustami. Ya, perlu diketahui Bustami ini adalah mantan pemain yang pernah menjadi bagian dari timnas Indonesia di tahun 2010 sampai 2014, yang merupakan gelandang flamboyan yang ikut berkiprah di Piala AFF, kualifikasi Piala Asia, dan kualifikasi Piala Dunia. Di era itu Bustami sudah bermain bersama beberapa pemain naturalisasi. Pemain-pemain tersebut seperti Christian Gonzalez, Rafael Maintimo, dan lainnya. Kini pelatih 39 tahun itu melihat Indonesia jauh lebih baik, hal itu terutama dari sisi permainan. Dalam hal ini Bustami tidak iri, di mana ia melihat eranya sudah berbeda. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Saya lihat sekarang Indonesia jauh lebih baik. Memang harus seperti ini jika ingin bersaing di level Asia, tegas Bustami. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga. Kevin Dix. Jadi kita simak berita timnas Indonesia Awalnya terbaru. PSSI mengungkapkan jika rencananya Kevin baru akan tiba di laga Indonesia kontra Arab. Kevin Dix. Artinya ia tak akan main di laga kontra Jepang. Masalah administrasi jadi alasannya, di mana hal itu membuat PSSI menyebut jika Kevin baru bisa main di laga kedua bulan November ini. Tapi tunggu, saat PSSI coba untuk bermain senyap, Kevin Dix justru secara tak sengaja keceplosan membocorkan rencana dirinya dan PSSI saat menyebut jika ia berencana dimainkan di laga kontra Jepang. Di sisi lain, kabar yang gak kalah fresh juga datang dari DPR. Ketika salah satu anggota DPR mengungkapkan jika ada striker yang kini tengah makin dekat dengan PSSI, dia adalah Ole Romeni. Jelas jika sampai Ole datang, wajah timnas kita benar-benar akan mewah. Gak hanya di lini belakang, tapi juga di lini serang. Serunya itu untuk saat Lantas ini seperti memang apakah aku potensi lihat itu. skuad Jadi timnas yang lebih bintang-bintang mewah? timnas Indonesia Kita itu akan ulas informasi-informasi sama dengan terupdate harga dan gambarannya tiketnya, berikut teman-teman. ini. Jadi semua bintang-bintang timnas Indonesia udah pemain mewah. Kita lihat dari harga-harga tiket aja teman-teman. Ada yang 1 juta, 2 juta, 3 juta. Jadi pemain timnas sekarang udah mewah. Melihat dari harga tiketnya juga. Kevin Dix dilaporkan akan segera menjalani Jadi proses seperti pengambilan Kevin Dix sumpah. yang Kalau menurut pendapat PSSI dan juga Menpora Pak Dito, yang nggak main rencananya juga tanggal tapi 7 didatangkan, November tapi hari itu ini memang Kevin saya akan sudah mengambil menjadi sumpah di Denmark. Meski begitu, PSSI bahan, saat itu teman-teman, menjelaskan jika bahwasanya Kevin baru bisa harga dimainkan tiket di laga kontra Arab, di mana sudah artinya standar. ia tak Cuman akan bermain di pemain laga juga kontra Jepang. pemain Namun Eropa. menariknya, lewat unggahan story di Instagram, Kevin Dix seolah mengirimkan kode atau bahasa kerennya nge-spill bahwa ia dan senang melihat PSSI timnas berencana Indonesia. membuat dirinya untuk bisa main di laga Nggak kontra perlu lagi Jepang datang ke jauh lebih Eropa. cepat dari perkiraan. Apakah kamu akan datang ke Indonesia bulan ini? Menurut laporan, kamu akan bermain di laga kontra Arab Saudi. Tulis netizen saat mengajukan pertanyaan, yang kemudian dijawab Kevin dengan menuliskan, keduanya, saya dan PSSI, mencoba segalanya untuk membuat itu batas akhir, agar bisa bermain untuk Indonesia pada 15 November. Mari berharap segalanya berjalan mulus, dan aku bisa main lawan Jepang dan Arab Saudi. Karena itulah rencananya. Apa yang dituliskan Kevin pun memunculkan harapan baru. Jika Kevin pada akhirnya bisa main di laga kontra Jepang. Mahal. Jika itu terjadi, Kevin akan memberikan tambahan kualitas yang Betul. sangat bagus. Timnas Indonesia Terlebih jika mengingat termahal seperti ini. apa penampilannya saat ini. Pemain 27 tahun itu tampil luar biasa bersama Copenhagen. Ia bisa main di posisi center back atau fullback dengan sama baiknya. Dan itu dibuktikan dari bagaimana Kevin terus jadi pemain kunci tim Copenhagen, baik di Liga Super Denmark maupun UEFA Conference League.
Beralih dari Kevin Dix, kabar menarik baru-baru ini juga muncul saat PSSI disebutkan makin dekat dengan penyerang keturunan dan tengah memprosesnya. Dalam laporan terbaru yang disampaikan oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi, PSSI disebut tengah bekerja untuk memproses penyerang keturunan. Belum disebutkan siapa penyerang yang akan diproses. Namun kami prediksi 3 nama ini akan jadi opsi di antaranya, mulai Ole, Mauro hingga Miliano Jonathans. Di mana baru-baru ini, salah satu anggota DPR yang telah melakukan wawancara dengan Kompas TV menyebutkan jika Ole adalah sosok pemain yang paling dekat untuk diproses PSSI. Ya, saya rasa kita punya Ole ya. Ole Romeni ini adalah pemain striker yang cukup mumpuni dan bisa menjadi harapan timnas dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat saya bilang ya. Kalau jangka panjang, PSSI bisa cari. Tidak harus di Belanda. Banyak kan keturunan Indonesia ada di negara-negara lain. Siapa tahu ada yang dari Italia atau Brazil, kan kita nggak tahu juga. Selama ini kan fokusnya baru di Belanda, kan gitu. Ya, yang paling dekat dan realistis adalah Mas Ole. Jika itu terjadi, tentu ini akan jadi tambahan pemain yang sangat dibutuhkan tim. Seperti kita tahu, timnas memang masih memiliki kekurangan di sektor penyerang nomor 9 dengan insting mencetak gol kelas dunia. Dan kami pikir Ole memiliki kriteria untuk menjawab hal tersebut. Ia adalah penyerang muda fantastis di Liga Belanda, punya kecepatan, skill olah bola yang mumpuni, dan juga pergerakan yang bagus. Tak terkecuali insting gol yang mematikan juga. So, melihat Ole bisa gabung timnas, akan jadi mimpi kita untuk punya target man mematikan. Betul gak? Kalau rasa penting buat lo, pilih yang kaya rasa. Selain Ole Romeni, sebenarnya Miliano Jonathans juga bisa jadi opsi menarik bagi timnas. Pemain yang masih memiliki keluarga yang tinggal di Depok ini adalah striker muda paling banyak diincar tim-tim besar Liga Belanda saat ini. Di Vitesse, pemain yang baru berusia 20 tahun ini tampil sebagai pemain paling menonjol dengan kontribusi golnya yang fantastis. Ia punya visi bermain yang matang, dengan dribbling yang bagus dan tembakan yang akurat. Terbukti dari total 14 laga yang telah ia mainkan di musim ini, 8 gol telah Miliano Jonathans buat untuk timnya. Dan itu sekali lagi membuat tim-tim besar Belanda tertarik merekrutnya. Seperti tim yang saat ini dibela Miss Hilhurst FC20. Pemain keturunan Depok. Starting line up Dream Team. Membayangkan jika Kevin Dix sudah gabung ke timnas Indonesia, begitu pula dengan Ole Romeni dan Miliano Jonathans. Di sini kami akan coba gambarkan starting mewah yang mungkin bisa jadi dream teamnya timnas di tahun depan. Dengan formasi 3-5-2, posisi kiper kami pikir akan tetap jadi milik PAS. Dengan trio lini belakang bisa diisi oleh Jay Izzaz, Miss Hilhurst, dan juga Rizky Ridho. Di posisi fullback, Calvin Verdong bisa mengisi fullback kiri, dengan pos fullback kanan bisa diisi oleh Kevin Dix. Sementara untuk dua gelandang tengah, Tom Hai dan juga Ivar Jenner bisa jadi opsi terbaik untuk timnas saat ini. Sedangkan untuk lini serang, Ragnar bisa mengisi pos sayap kiri dengan Ole di central forward dan Miliano Jonathans di sektor sayap kanan. Kombinasi yang sangat solid, yang kami pikir bisa membuka peluang kita benar-benar lolos ke putaran final Piala Dunia. Ini tim yang sangat kuat dan seimbang, baik bertahan maupun menyerang. Rizky Ridho layak abroad. Kata siapa datangnya pemain keturunan di skuad timnas akan membuat pemain kita menurun kualitasnya? Itu sih masing-masing.
Kalau mindsetnya benar, kamu bisa jadi seperti bek Persija Rizky Ridho. Pemain bertahan yang tak takut bersaing dengan para pemain berkelas layaknya Jay Itza hingga Miss Ligers itu justru terus meningkatkan level permainannya. Terbaru, Ridho bahkan membuat sebuah assist yang indah saat dirinya dengan tenang melewati dua pemain Madura United sebelum melepaskan bola crossing yang matang ke kotak penalti. Lihatlah momen magic dari Ridho berikut ini. Melihat kualitas dari Ridho inilah, banyak penggemar berharap Ridho akan memutuskan bermain di luar negeri usai musim ini berakhir. Beberapa pemain timnas seperti Jay Itza hingga Kevin Dix bahkan menyarankan Ridho untuk bermain di luar negeri atau Eropa, karena mereka melihat Ridho punya kualitas untuk main di Eropa. Lihatlah Marcelino, meski ia belum menjalani debut di tim utama, secara perlahan ia terus mencoba untuk berjuang. Hingga akhirnya masuk ke daftar pemain yang dipanggil oleh skuad utama Oxford di laga lanjutan Championship. Ya, jadi begitu teman-teman, spill menarik dari Kevin Dix yang menggambarkan jika ia berpeluang main di laga kontra Jepang, meski semua akan tergantung pada proses administrasi. Di sisi lain, semoga pencarian penyerang tambahan bisa segera diwujudkan PSSI, jika mengingat urgensi di sektor lini serang tim Garuda saat ini. Berita timnas Indonesia terbaru, semoga bermanfaat teman-teman. Skip termahal di Asia Tenggara sebanding dengan harga tiket, karena pemainnya pun pemain Eropa. Halo, bermain agak di belakang ya. Kevin Dix bisa main di center back, right back, bisa main di defensive midfielder yang selama ini juga kita kekurangan. Di center back, right back, bisa main di defensive midfielder yang selama ini juga kita kekurangan. Berita reaction pembahasan berita timnas Indonesia terbaru. Kevin Dix dan Jairo Riedewald resmi perkuat timnas Indonesia dalam laga Skup kualifikasi termahal, Piala Dunia harga tiket juga 2026 sebanding dengan melawan skup Jepang. termahal timnas Indonesia. Berita timnas Indonesia terbaru. Kabar besar datang dari dunia sepak bola nasional. Timnas Indonesia mendapatkan tambahan kekuatan dari dua pemain keturunan, Kevin Dix dan Jairo Riedewald, yang kini resmi memperkuat skuad Garuda dalam laga krusial melawan Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi untuk terbaru Kevin Dix yang mau dinaturalisasi. Proses naturalisasi kedua pemain ini dipercepat oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan memaksimalkan peluang Indonesia di putaran ketiga kualifikasi. Percepatan proses naturalisasi. Upaya menghadirkan Kevin Dix ke dalam skuad nasional tidak lepas dari kerja keras berbagai pihak, termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo langsung bergerak mempercepat naturalisasi Dix setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024. Menpora menyatakan bahwa administrasi diprioritaskan dan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra sangat penting dalam penyelesaian proses ini. Kevin Dix adalah aset besar untuk tim kami, dan kami tidak ingin menunda proses ini mengingat laga melawan Jepang sudah dekat, ujar Dito. Bola.com. Radar Pekalongan. Kevin Dix,
bek kanan yang bermain untuk FC Copenhagen, memiliki pengalaman luas di kompetisi Eropa dan diharapkan memperkuat lini belakang Indonesia. Dix, yang pernah bermain di Eredivisie bersama Feyenoord dan Vitesse, membawa keunggulan taktis dan kemampuan bertahan yang diakui di tingkat internasional. Pertemuan Dix dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya juga menandai komitmen serius dari pihak federasi dalam memanfaatkan pemain diaspora berkualitas tinggi. Radar Pekalongan. Radar Pekalongan. Jairo Riedewald, tambahan solid di lini pertahanan. Jairo Riedewald, yang bermain untuk Crystal Palace di Premier League, juga menjadi bagian dari perombakan besar-besaran yang dilakukan oleh PSSI. Riedewald, yang dikenal sebagai pemain serba bisa di lini pertahanan dan gelandang bertahan, memiliki pengalaman menghadapi beberapa penyerang terbaik dunia. Kehadirannya diharapkan dapat memberi stabilitas ekstra bagi lini pertahanan Indonesia, terutama saat menghadapi lawan seperti Jepang dan Arab Saudi, yang dikenal dengan serangan-serangan cepat dan berbahaya. Radar Pekalongan. Radar Pekalongan. Proses naturalisasi Jairo, meskipun penuh tantangan, akhirnya selesai tepat waktu. Erick Thohir mengapresiasi usaha keras semua pihak, termasuk parlemen dan pemerintah, dalam mendukung ambisi timnas Indonesia. Menurut Erick, kami membangun tim yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga mentalitas yang dapat bersaing di level tertinggi. Kehadiran pemain-pemain diaspora seperti Dix dan Riedewald juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk mengubah wajah sepak bola nasional dan menembus panggung internasional. Bola.com. Radar Pekalongan. Harapan dan tantangan di kualifikasi. Pertandingan melawan Jepang akan menjadi salah satu laga paling sulit bagi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang, yang terkenal dengan permainan disiplin dan strategi cepat, adalah salah satu tim terkuat di Asia. Pelatih Shin Tae-yong menyiapkan tim dengan sangat hati-hati, dan penambahan Dix serta Riedewald adalah bagian dari taktik untuk memperkuat sektor pertahanan dan meminimalkan ancaman dari lini serang lawan. Menurut Shin, kita perlu menjaga fokus penuh dan memanfaatkan semua peluang yang ada. Kualitas Dix dan Riedewald akan memberikan kepercayaan diri lebih kepada tim kami. Radar Pekalongan. Radar Pekalongan. Selain melawan Jepang, Indonesia juga akan menghadapi tantangan besar saat berhadapan dengan Arab Saudi, tim yang selalu tampil kuat di kompetisi regional dan internasional. Dengan jadwal pertandingan yang ketat dan persaingan yang berat, pelatih dan staf timnas Indonesia berharap bisa menampilkan performa terbaik dengan persiapan optimal dan dukungan penuh dari para pemain naturalisasi ini. Strategi jangka panjang untuk prestasi internasional. PSSI telah menargetkan peningkatan kualitas dan daya saing timnas Indonesia di tingkat global melalui program naturalisasi dan pembinaan pemain muda. Penambahan Kevin Dix dan Jairo Riedewald adalah contoh nyata dari implementasi strategi ini. Dengan membawa talenta diaspora yang bermain di liga-liga top Eropa, PSSI berharap bisa memperbaiki peringkat FIFA dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan sepak bola nasional. Radar Pekalongan. Dukungan dari pemerintah juga mencerminkan harapan besar masyarakat Indonesia akan prestasi di level internasional.
Dengan persiapan yang matang, dukungan penuh, dan strategi yang jelas. Semoga bermanfaat. Berita Timnas Indonesia terbaru, berita bola terbaru, berita Indonesia, sepak bola Indonesia terbaru. Kependix akan memperkuat Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Kependix akan memperkuat Timnas Indonesia melawan Jepang. Terima kasih. Harga tiket skut termahal Timnas Indonesia 2 juta, 3 juta, sampai 4 juta. Terima kasih. Berita Timnas Indonesia terbaru, berita sepak bola terbaru, berita sepak bola Indonesia terbaru. Harga tiket Timnas Indonesia dengan skut termahal Timnas Indonesia 1 juta, 2 juta, 3 juta, familiar, mantap.